Upacara ikatan darah dimulai. Melati, mulai sekarang kau pemilik serangga warisan ini. Dan juga bagi kampung serangga, ketua baru kita. Di kampung serangga kita, setiap ketua setelah menjabat harus dalam setahun mengandung sang penerus. Jika tidak, serangga warisan akan berbalik menyerangmu. Meski serangga warisan bisa bantu menemukan jodoh, tapi Melati, ini pertama kali kau keluar kampung serangga, harus sangat hati-hati. Jangan sembarangan di depan orang pakai ilmu serangga. Sudah ingat? Sesepuh Agung, sesepuh kedua, tenang saja. Tunggu aku dan si waris pulang usai tugas. Aku pergi. Si waris! Si waris! Si waris! Maaf ya, aku nggak sengaja. Hah, si waris. Masih mau main tangan? Kalau bukan tangan, pakai mulut. Asisten Fajar, lapor polisi. Baik. Hei, jangan pergi. Bagus. Banyak yang mengejar Bapak Rama, aku kamu yang paling berani. Berani ganggu di jalanan. Dia ambil barangku. Oh, aku tahu. Dia mengambil hatimu. Siapa yang lapor polisi? Aku, dia di jalanan ganggu Bapak Rama. Cepat tangkap dia. Ikut kami ke kantor. Mingga. Aku kasih tahu. Lepas, nanti aku main serius. Sesepuh kedua melarangku pakai ilmu serangga di depan orang. Dia yang ganggu Bapak Rama. Kenapa tangkap aku? Tangkap dia. Pak! Jangan pergi. Sesepuh kedua melarangku di depan orang pakai ilmu serangga. Kau pakai di belakang, bukankah sudah oke? Aku salah. Yakin si waris di sini? Kak Pratama! Pratama, kamu sudah pulang. Kak Pratama, badanmu makin bagus. Selama kamu di luar negeri, Anindya selalu menunggumu. Kapan kamu traktir kita di pesta pernikahanmu? Jangan asal ngomong, aku tak ada hubungan dengannya. Kalian bercanda soal aku, ya sudah. Kok bisa bercanda soal Pratama? Dia tak suka. Pratama, kami teman lama ini siapkan pesta sambutan. Kamu telat, harus minum. Kak Pratama, tadi aku salah bicara. Aku minum bareng. Jangan marah ya. Yo. Dia kabur. Bapak Rama, apa garis itu masih ngotot padamu dan datang mencarimu?
Kutemukan kau. Mustahil. Ketemu kau. Kamu kenapa? Serangga warisan sangat Kenapa si waris begitu bersemangat? Kenapa dia begitu bersemangat? Kamu nggak tahu. Kau apakan aku? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Aku cuma minta dia balas. Kamu pasti ngerasa sakit kan? Asal kamu biarin aku ambil si waris. Kamu mau ambil gimana? Biarin aku bantu ambil dia. Siapa yang mengirimmu? Berani menjebakku? Aku. Berat banget. Si waris, aku datang menolongmu. Kok kamu bisa bangun? Seranggaku nggak mungkin nggak berfungsi. Bukannya kamu mau si waris? Kuwujudkan. Heh. Pernah pingsan. Si waris. Kamu di mana? Si waris malah masuk ke jantungnya. Tidak bisa. Kalau si waris masuk. Waris. Ayo, keluar. Gadis siangan dari mana ini? Beraninya naik ranjang direktur utama Rama. Satpam, tangkap dia! Baik! Hei, aku sudah menolongnya! Gadis sialan, jangan kira karena pakaianmu aneh, aku tak sadar kamu pelayan hotel. Kurasa kamu cuma mau manfaatkan Pratama yang pingsan naik ranjangnya jadinya Rama, kan? Satpam, cepat bawa dia pergi! Baik! Kalau ketinggalan, dia bisa mati. Hei! Hampir saja direbut oleh pelayan. Pratama, aku datang. Pratama, aku Anindya. Kenapa kamu di sini? Aku lihat kamu keluar dari ruangan dan tak kembali. Jadi aku buru-buru mencarimu. Ternyata aku melihat pelayan dengan penampilan aneh membawamu ke kamar. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, kamu pasti akan dilecehkan olehnya. Dia pergi kemana? Satpam baru membawanya pergi. Pratama. Sakit banget. Kamu hampir patahkan leherku. Aku juga akan patahkan lehermu. Aku takut tinggi. Turunkan aku. Turunkan aku. Hei, mau bawa aku kemana? Berani berbuat begini padaku. Kamu yang pertama. Tebak, bagaimana kau akan mati? Hatimu ada padaku. Aku mati, kamu juga akan mati. Sombong sekali. Cuma kamu mau dapatkan hatiku.
Serangga warisan masuk ke jantung. Hanya bisa ditahan dengan darah lidahku baru bisa menolongnya. Kok bisa ada orang tak tahu malu sepertimu? Aku selamatanmu, kenapa malah memakiku? Masa aku harus berterima kasih? Sama-sama, sesepuh agung bilang, selamatkan nyawa itu amal besar. Bantu tanpa minta balas, kecuali kau biarkan aku lihat di sini. Aku harus pastikan si waris benar-benar masuk ke jantung. Serangga warisan haus darah. Kalau masuk ke jantung, inangnya akan mati karena tubuhnya meledak. Jangan harap. Ini di mana? Kamu buta huruf. Putri Suci, kami tak perlu baca aksara tengah. Putri Suci. Benar-benar tak kenal dunia. Aku juga butuh makan. Aku lapar. Antar aku makan ya. Tentu. Sana ada makan minum. Benarkah ada tempat sebaik ini? Tempat amal. Bukannya lapar, cepat sana. Oke, tunggu di sini. Setelah makan, aku cari kamu. Tunggu ya. Tunggu, jangan pergi. Jangan biarkan dia keluar. Kenyang. Sudah kenyang? Jelaskanlah motif kejahatanmu dan caramu melakukannya. Kenapa kamu mengintai Rama Pratama? Dia mengambil barang terpentingku. Aku harus memintanya kembali. Maksudmu, Rama Pratama mengambil barang termahalmu dan tak mau bertanggung jawab? Ya, dia tak bertanggung jawab dan tak mau mengembalikannya. Brengsek. Tinggallah di sini semalam. Besok kami hantar ke keluarga Rama. Kenapa wajahmu terlihat pucat? Sakit flu? Tanpa pendamping tidur, tubuhmu jadi lemah. Berbagai model. Yang kamu mau, ibu punya semuanya. Bu, aku sibuk kerja. Tak ada waktu mikirin ini. Walau sibuk, harus siapkan penerus. Kalau nanti mati karena overwork, tak ada penerus. Aku ke kantor. Kamu... hidungmu berdarah. Nak! Nak! Pelayan sialan, kenapa di sini? Dulu kamu merusak rencanaku. Aku belum menghukummu. Hari ini datang sendiri, kamu. Pak Pengurus, aku baru dihubungi Tante Rama, jadi aku langsung ke sini. Pratama, bukannya minggu lalu dia baru diperiksa di rumah sakit. Semua indikatornya normal. Logikanya, tak seharusnya ada masalah. Sepertinya serangga warisan benar-benar masuk ke jantung Rama Pratama. Dokter keluarga sudah periksa, tapi tak tahu penyebabnya. Tuan masih muntah darah. Nona Anindya ahli virus. Ibu besar ingin anda periksa, Tuan. Apa mungkin ada yang meracuninya? Rama Pratama tak keracunan. Aku bisa mengobatinya. Hei, pelayan sialan. Kau tahu apa? Cepat pergi. Hei Nona, jika anda bisa sembuhkan Tuan, ibu besar pasti tak akan merugikan anda. Hei. Silahkan. Hei, kau! Jangan ke sana! Kau! Nyonya. Apa kau benar bisa sembuhkan putraku? Tante Rama, jangan percaya padanya. Dia cuma pelayan. Dulu di hotel, dia mau tidur dengan Pratama. Jangan percaya padanya. Dia penipu. Tante Rama, apa Rama Pratama mulai dari mimisan, lalu pusing, badan panas, darah bergejolak, akhirnya terus muntah darah?
Dokter hebat, kau benar sekali. Tadi pagi dia baik-baik saja, sekarang tak bisa bangun. Pratama, dokter hebat datang, kau selamat. Kok kau lagi? Kok kamu lagi? Pratama, ini. Oh, aku Putri Melati. Dokter Melati, Pratama. Dokter Melati tak perlu periksa nadi. Dia langsung tahu semua gejalamu. Cepat, biar dia periksa apa sebenarnya yang terjadi padamu. Hei! Kamu ngapain? Periksa kamu. Mana ada periksa langsung buka bajunya? Jelas-jelas kamu ada niat buruk. Tante Rama, aku kasih tahu, dia bukan dokter hebat. Dia cuma tukang sihir. Dan mengincar tubuh Pratama, tukang sihir. Tante Rama, cuma aku yang peduli kesehatan Pratama. Dia cuma penipu. Cepat usir dia. Jangan tunda perawatan Pratama. Kapan aku mengincar tubuhnya? Kamu tak mengincarku? Kamu buka bajuku? Itu demi memeriksamu. Aduh. Pratama, biar aku periksa. Pratama, Mungkin aku perlu ambil darahmu untuk diperiksa, agar bisa simpulkan. Tunggu hasilnya, dia sudah mati. Kamu, ngomong apa kamu? Mana bisa tanpa tes? Pratama! Tak sempat. Hei, kamu ngapain? Jika kesehatan Pratama terjadi sesuatu, apa kamu bisa tanggung jawab? Kalau tak dimakan, dia akan mati. Sini, kasih dia obat ilegal ini, dia bisa bahaya. Hei, pil kehidupanku. Cuma sisa satu ini. Tanpanya dia takkan selamat. Pil kehidupan apanya itu? Menurutku, itu cuma sisa kacang coklatmu. Cuma pelayan, jangan sok hebat. Hei, kalau disuntik, dia bisa mati. Kau tahu apa? Ini penawar racun. Racun apapun, suntik ini bisa atasi. cepat suntikkan. Hei, jangan. Suntik ini bisa atasi semua racun. Pratama, bagaimana perasaanmu sekarang? Nak. Hei. Penawar ini memicu serangga warisan. Serangga warisan yang marah akan memakan jantung Rama Pratama. Kalau mau menyelamatkannya, harus pakai serangga hati milikku. Aku harus ambil risiko. Helen. Ini sudah sembuh? Sok misterius. Jelas penawar racunku yang berfungsi. Pratama, biar ku periksa lagi. Keluar semua. Hingga. Ayo. Apa yang kau berikan padaku? Bilang. Bisa apa lagi? Tentu saja serangga hati yang kurawat pakai darah hatiku. Kamu tak nyaman? Panas tidak? Mau buka baju? Haning dia benar. Dia melakukan semua ini ternyata karena menginginkan tubuhku. Jika sanda hati dan serangga warisan bisa hidup rukun, dia adalah pria takdir pilihan si waris. Jika mereka saling tolak, dia pasti mati hari ini. Hei, kau. Pratama, hei! Kamu gak apa-apa. Kamu pengen aku kenapa-napa? Panas dari tubuhnya kok sebesar ini? Karena dua serangga bersimbiosis? Panasnya bikin jantungku berdebar kencang. Panas banget. Tadi kamu gak sabar buka bajuku. Sekarang malah suruh aku menjauh, Putri Melati. Sebenarnya kamu mau apa? Wajahnya merah, napasnya tenang. Sepertinya serangga hati dan serangga warisan benar-benar bersimbiosis. Dia memang orang yang dipilih si waris jadi jodohku. Aku mau tidur sama kamu, punya anak. Jangan harap.
Aku yang selamatkan nyawamu harus balas budi atas pertolonganku. Pratama, Mas Jaya dari Grup Jaya datang bahas proyek medis koperasi robot navigasi. Ibu suruh dia tunggu di ruang tamu. Apa ibu datang di waktu yang salah? Kamu nggak turun? Kamu belum setuju. Aduh, aku setuju. Cepat turun. Nak, Dokter Melati suruh kamu menepati janji apa? Janji tidur denganku. Bicara ngawur lagi, kerjasama batal. Takkan mungkin. Demi menahan serangga warisannya, aku sudah memberinya serangga hati. Serangga hati dan racun 1000 daun saling bertentangan. Kalau dia tak punya anak denganku, aku bisa mati karena gagal jantung saat gagal mengambil serangga hati. Harusnya aku tak melakukan. Untung, aku diam saja sudah. Dokter Melati, lihatlah, anakku bahunya lebar, pinggang ramping, pantat melentik, buat tidur sekali sia-sia. Mending kalian nikah. Nanti mau tidur berapa kali, silakan saja. Dia tak bisa menolak. Setelah menikah dengan Rama, bisa tidur sesukanya. Bu, Jangan asal bicara. Biar orang mengantarmu. Biar ibu yang antar. Nikah bisa tidur sesukanya. Nikah. Aku dan Rama begini sudah menikah. Tentu. Mulai sekarang, kamu menantu keluarga Rama. Ini, biar ibu simpan. Ayo Melati, kita pulang. Kita kejutin Rama. Ayo. Hei, Pak Rama. Yakin tak mau kerja sama denganku? Aduh, ini cuma buat pasien coba obat baru. Takkan bikin kamu kenapa-kenapa. Cuma saja, kalau tak ada chip inti ini, proyek robotmu akan ditunda selamanya. Obat baru tanpa data klinis dipakai pasien. Itu pembunuhan. Pak Pengurus, antar dia keluar. Mas Jaya, silakan. Rama Pratama, kau pasti akan memohon padaku. Kau buta ya? Kalau menabrakku, kupatahkan kakimu. Hei, tunggu. Siapa orang ini? Melati, kenapa tiba-tiba kamu berkeringat? Apa kamu marah? Demi melatih serangga, aku coba racun. Meski bisa mengendalikan ratusan serangga, tapi tanpa serangga hati pelindung, langsung kena balik. Kalau tak segera tidur dengan Rama ambil serangga hati, dalam 3 bulan aku mengalami gagal jantung, lalu mati dalam 6 bulan. Preman sialan. Dari mana ini? Berani ganggu menantu keluarga Rama? Aku suruh Pratama buat keluarganya bangkrut besok. Jangan marah, nak. Jangan marah, nak. Ibu, aku tak apa. Aduh, Rama Pratama, ada yang ganggu istrimu. Kau mau diam saja? Ibu, ngomong apa ibu? Dari mana aku punya istri? Siapa yang ngawur? Ini kan istrimu. Ini kan istrimu. Bu, ada apa ini? Bukannya ibu sudah mengusirnya? Ibu memang mengusirnya. Kenapa dia di sini lagi? Ibu bantu kamu nikahi dia. Sekarang dia istrimu. Bu, apa maumu sebenarnya? Lati ini kan penyelamat nyawamu. Ucapan terima kasihnya tentu harus menikahinya. Halo? Ayahmu telepon ibu. Katanya dia sendirian di luar negeri. Rasa kesepian, minta ibu menemaninya. Rumah ini untukmu dan Mahati. Mahati itu perempuan. Jaga dia baik-baik. Jangan buat dia marah. Aku pergi dulu. Bu, ibu nggak boleh pergi.
Jangan berharap. Besok aku bawa kamu cerai ke kantor catatan sipil. Jangan bilang cerai dulu. Aku tak bisa ambil serangga hati. Tak dapat serangga hati, nyawaku takkan selamat. Lebih baik sekarang saja. Anna. Tidurlah denganku dulu. Baru besok kita pergi cerai. Melati, ternyata kamu mengincar tubuhku. Bukan. Aku masih peduli pada hatimu. Dua kesayanganku masih tinggal di hatimu. Aku rasakan mereka di sini. Jangan kira dengan bicaramu. Aku takkan menceraikanmu. Kau janji tidur denganku. Kau ingkar janji. Aku memang janji. Tapi bukan sekarang. Terus, kapan? Kita tak ada perasaan. Tak bisa asal lakukan itu. Kenapa tidak bisa? Gampang kok. Kau tidur, aku tidur. Matikan lampu, gitu aja kan? Putri Melati, kamu nggak tahu malu. Aku... Intinya harus sama-sama mau. Jangan asal-asalan. Enggak, aku buru-buru. Kalau nggak tidur sama kamu, aku bisa mati. Aku tahu kamu buru-buru. Tapi walau buru-buru, jangan asal-asalan. Hal ini harus alami. Biar ku buatkan kamar tamu. Malam ini, kamu tidur sendiri. Hei! Kalau kau nggak mau, aku akan cari cara buat kau mau. Melati, kalau orang yang telah ditakdirkan nggak mau taruh benda ini ke air minumnya, dia pasti nurut. Pak pengurus. Perutmu agak sakit. Aduh, gimana kalau ini biar aku antar ke Rama Pratama? Boleh kan? Tak usah, tak usah. Kok kamu? Untukmu. Taruh dan keluar. Minum dulu. Minum sedikit, aku pergi. Kamu taruh sesuatu. Hah, aku? Kok dia tahu aku taruh sesuatu? Dia pasti cuma menggertak. Aku tak boleh ketahuan. Aku tak taruh apa-apa. Benarkah? Coba cicipi. Aku. Kan bilang tak taruh apa-apa. Pengecut yang suka bohong. Siapa pengecutnya? Biar ku minum. Gawat. Gawat. Ngapain kamu lari? Aku nggak lari. Di gelas itu kamu taruh apa? Aku. Kalau kamu nggak ingat, aku suruh orang ambil sisa kopinya dan diperiksa. Kalau ternyata kopi di gelas itu dan obat ini sama kandungannya, itu berarti percobaan pembunuhan. Dan pembunuhan hukumnya dihukum mati. Aku tak boleh dihukum mati. Aku cuma menaruh obat agar kamu mau menurut. Aku tak mau membunuhmu. Siapa suruh kamu nggak mau tidur sama aku? Aku cuma bisa. Kasih obat ini padaku. Apa gunanya? Tuan, Mas Jaya membawa pria berpenampilan aneh. Katanya untuk masalah sebelumnya, khusus datang minta maaf. Sepertinya mereka punya niat buruk. Apa perlu saya mengusir mereka? Tak perlu. Bau dari anak ini sangat disukai ular suci. Pas sekali, jadikan dia makanan untuk si ular hijau. Bapak Rama, soal waktu itu, aku terlalu gegabah. Makanya, dengar Anda sakit, aku khusus bawa dokter sakti untuk minta maaf langsung. Pak Mas,
Pak Emas ini dokter sakti. Apapun penyakitnya, pasti langsung sembuh. Omongan dukun gila ini, kau percaya? Jaya Santoso, berapa umurmu? Dasar bocah, beraninya kau bandingkan aku dengan dukun gila. Biar kau rasakan kehebatan. Siapa kau yang bisa menghentikan ular suciku? Serangga 5 racun. Serangga paling beracun. Jika digigit, baik manusia atau hewan, pasti mati. Gadis ini bukan orang biasa. Kita pergi dulu. Tunggu saja. Ular kobra sangat beracun. Jadi ular suci tak hanya bisa serang musuh pakai racun, tapi juga pakai perubahan matanya untuk membingungkan mangsa. Menjadikannya ular suci, Pak Emas ini memang hebat. Kamu kenapa? Tadi aku digigit ular hijau. Aku keracunan. Aku bawa ke rumah sakit dulu. Tak usah. Rumah sakit tak bisa atasi racun ini. Aku akan mati. Eyo, ke rumah sakit dulu. Bagaimanapun caranya, aku pasti selamatkanmu. Aku bilang rumah sakit tak bisa atasi racun ini, tapi kamu bisa bantu. Asal kamu mau bantu, aku bisa selamat. Gimana aku bisa bantu? Tidur denganku. Kembalikan serangga hatiku. Jika serangga hatiku ada, tak ada racun yang bisa melukaiku. Putri Melati, kamu masih bawa hal ini buat bercanda? Aku nggak bercanda. Serangga hatiku kau ambil. Racun ular suci. Kalau tak ada penahanan, serangga hati akan ikut aliran darahku. Tanpa serangga hati, aku pasti mati. Cuma tidur bareng, kok pelit banget. Tak malu bilang kalau dirimu itu penguasa serangga kampung serangga yang bisa buat Rama Pratama nurut. Dasar bikin malu. Cewek di sisi Rama Pratama itu cuma bawa masalah. Asal ada cara, singkirkan dia. Apapun yang Anda mau Rama Pratama lakukan, aku bisa suruh dia lakukan. Kalau kau tak ada cara, mau aku apa? Aku bisa bantu. Singkirkan Putri Melati. Putri Melati, Tante Rama bilang kamu nikah sama Pratama. Apa hakmu nikah sama dia? Kamu cuma andalkan pria buat naik kelas, Jalang. Kamu tak pantas buat dia. Beraninya kamu nikah sama dia. Aku tak pantas? Kamu pantas. Babi jantan di kampungku lebih pantas untukmu. Pratama, jangan salahkan Nona Melati. Aku yang ceroboh jadi jatuh. Bukan salahnya. Aku lihat, kamu yang ceroboh. Kudengar kamu dan Melati akan menikah. Aku khusus memilih hadiah kecil sebagai hadiah pernikahan kalian. Ini ular suci yang kurawat. Cari cara biar Pratama dan gadis sialang itu memakainya. Kalau dipakai, aku bisa singkirkan Putri Melati. Pratama akan jadi milikku. Asal kau nurutiku, aku bisa penuhi semua impianmu. Tak ada yang bisa pecahkan kekuatan darah ular suci untuk hipnotis, termasuk gadis sialan itu. Melati, sebelumnya aku salah paham. Kamu nggak masih marah padaku kan? Aku dan Pratama, kita teman sekolah. Aku cuma terlalu khawatir soal kesehatannya. Aku tak berniat buruk. Pratama. Aku terima gelangnya. Kamu boleh pergi. Baik. Pratama, kau yang memaksaku. Delang ini ada masalah. Jangan terima. Cemburu ya? Aku nggak cemburu. Kalau nggak cemburu, kok suruh buang gelangnya? Jual mahal. Aku juga nggak suka daun ketumbar. Nggak suka kubis, nggak suka wortel, nggak suka sawi, nggak suka. Siapa yang tanya makanan kesukaanmu?
Ngapain sih? Bukannya kamu yang tanya? Tuan, sebentar lagi makan. Tuan mau kemana? Untukmu. Makasih, Tuan. Nona Melati, kenapa tiba-tiba batuk? Aku selalu sehat. Tiba-tiba batuk parah. Apa karena kehilangan serangga hati? Muncul gejala gagal jantung. Nona Melati. Apa ini? Ini obat batuk warisan keluarga kami. Cepat minum, nanti tak batuk. Gelang sudah dikirim. Kapan Putri Melati mati? Apa gunanya mati? Apa kau tak ingin melihat mereka berlutut? Mohon ampun. Aku mau. Aku juga mau Rama Pratama berlutut memohon padaku. Demi wanita murahan, dia berani menjauhiku. Aku benci dia. Aku mau mereka semua berlutut memohon padaku. Asal kau mau bersamaku, aku tak hanya buat Rama Pratama berlutut memohon padamu. Harta keluarga Rama juga milikmu. Termasuk harta keluarga Jaya. Nanti semua milikmu. Aku mau. Pak Nes, kau main apa? Kepala Insinyur Chip Rama Pratama ternyata kecelakaan. Kenapa kau di sini? Dan begini. Mau menggoda aku? Rama Pratama, dia buta. Tak seperti Mas Jaya, lebih pantas dicintai. Bagus, kau tahu diri. Ayo, ku bawa kau ke rumah sakit sekarang untuk melampiaskan amarah pada Rama Pratama. Jayaya Santoso baru umumkan membentuk tim riset robot medis. Kepala insinyur chip robot medis kita malah kecelakaan. Pasti ulahnya. Sekarang kita harus bagaimana? Hei, asisten Fajar. Tanpa bukti, jangan asal bicara. Jangan kira tanpa bukti kami tak berani lapor polisi. Lapor saja polisi. Berani saja berteriak padaku. Ada kabar baik, Rama Pratama. Anggota tim proyekmu sudah pasti masuk tim risetku. Hasil riset yang kau beli juga milikku. Tunggu saja, aku merebut semua bisnis perusahaan Rama dan buat perusahaanmu bangkrut. Siapa yang sebebas, Pak? Nona Melati, biar ku ambil obat alergi. Kenapa lempar sepatuku? Pinjam sepatumu untuk lempar anjing. Siapa? Siapa yang lempar aku? Kenapa kamu di sini? Alergi sirup batu kadaluarsa. Ini sangat memalukan. Sama sekali tak pantas dengan statusku sebagai penerus suku serangga. Jangan pernah bilang. Lewat. Rahasiakan ya. Tolong. Apa karena aku tak mau tidur dengannya? Dia cari yang lain. Kulihat kamu bukan cuma lewat. Bosan sama Rama? Cari pria lain kan? Dokter Wira, hati-hati. Putri Melati ini dia cuma bisa goda pria. Dokter Anindya, dia cuma pasienku. Hari ini berobat, besok mencuri hati. Lusa mungkin merenggut nyawamu. Trik penipu sekarang sangat canggih. Jangan sampai mati tanpa sadar. Kau, Rama, jangan pergi! Dia memukul kepalaku. Aku belum buat perhitungan dengannya. Ngapain? Apa dia udah setuju? Setuju apa? Setuju, bantu kamu. Dia tanya, Dokter Wira udah olesin obat alergi nggak? Ah, dia udah bantu. Lihat, ini kan dia yang bantu. Nyaman juga. Melati, sabar banget ya. Soal ini kamu nggak bisa. Aku cuma bisa cari orang lain. Kenapa aku nggak bisa? Paman pengurus yang bilang. Kok dia tahu aku nggak bisa? Kenapa aku nggak bisa? Katanya cari kamu percuma. Harus cari dokter. Kamu dokter. あれるき
Gawat, kok bisa keceplosan? Gawat, penerus suku serangga kayak gini, malu banget. Jangan ketawa, serius dong. Rama Pratama, apa kamu nggak hormatin aku? Pacarmu mukulin kepalaku. Kamu malah abaikan aku dan pacaran sama dia di sini. Nurut ya, aku urus sesuatu dulu. Bicara di luar. Nona Melati. Malam ini, Anda tak bisa pergi. Paman Pemurus, kenapa di sini? Kalau tak pakai serangga boneka untuk kendalikan pengurus Rama dan membius gadis ini, dengan kekuatannya, sulit menangkapnya. Lepaskan! Aku mau melukai wajahnya. Tubuhnya adalah tempat berkembang biaknya serangga beracun terbaik. Asal aku bersatu dengannya, dia bisa menjadi tempat penangkaran serangga beracunku. Apa dia akan mati? Dia akan menderita lebih dari mati. Jangan melawan, kau tak bisa kabur. Apa kau yang meracuni gelang dari Anindya? Kalau tidak, mana mungkin aku bisa menangkapmu, Putri Suci Melati dari suku Serangga. Menurutmu, bersama Rama Pratama, orang biasa seperti dia, apa gunanya? Putri Suci, lebih baik kau berikan serangga warisanmu. Biar aku dan kau lahirkan pewaris suku Serangga. Aku jamin akan mengampuni nyawamu. Dasar tua dan jelek, jijik. Biar aku tunjukkan padamu apa itu jijik yang sebenarnya. Serangga warisan tak ada padamu. Kau sembunyikan di mana? Memangnya kau pantas dapat serangga warisan? Mimpi. Gadis jahat, masih mau gaul? Biar ulah suciku mengikatmu. Pak Mas, mana kau? Pak Mas, apa di ruang bawah tanah? Cepat keluar, ada urusan. Dasar Jaya, kau anggap aku anjing. Suatu hari nanti aku akan menghancurkanmu jadi makanan serangga racunku. Kau apa kau? Walau kau ingin cari muka, jangan bawa wanita Rama Pratama dibawa ke sini. Di sini dingin. Gimana kalau dia kedinginan? Kalian, bawa dia ke kamarku. Ini untukmu. Aku tak cuma mau rebut perusahaan Rama Pratama. Aku juga mau tiduri wanitanya. Biar ku lihat bagaimana Rama bisa melawanku. Lihatlah dirimu. Tak sebanding anjing. Ngapain bengong? Cepatnya. Kalau dapat serangga warisan, akan kuhabisi Jaya ini. Hei, bangun. Cepat bangun. Aku ini tak suka tidur sama mayat. Kalung jelek apa ini? Serangga pembatas yang dipasang kakek itu sudah dilepas. Gadis sialan, pukul aku lalu mau kabur. Gadis sialan, hari ini ku buat kau mati di ranjangku. Lepaskan aku sekarang juga. Kalau tidak, aku tak akan segan-segan. Wah, berani mengancamku. Aku ingin dengar, apa yang akan kau lakukan? Hah? Maki atau pukul aku? Apa kau bisa memukulku? Gadis sialan, mulutmu besar juga. Hari ini, ku buat kau tahu akibat mengusikku. Ini Lukas pertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Cari orang yang bisa dipercaya, bentuk tim baru. Meski Lukas tak sadarkan diri, harus tetap selesaikan pengembangan proyek. Baik. Putri Melati masih di rumah sakit. Ini Jaya Santoso. Aku tak tahan lagi. Rama Pratama, cepat bawa dia pergi.
Bukannya kamu suka begini? Ngapain lari? Aku tak suka lagi. Lepaskan aku. Pas kamu memukulku, kamu suka. Pas aku memukulmu, kamu tak suka. Aku tak setuju. Nona, aku benar-benar salah. Kumohon lepaskan aku. Oke. Tadi aku cuma lengah. Sampai kau merebut pecutnya. Sekarang giliranku. Aku sangat suka pecut ini. Suaranya saat memukul orang sungguh enak didengar. Aku sarankan, hentikan sekarang. Masih sempat. Henti? Aku, Jaya Santoso, seumur hidup tak tahu arti kata henti. Apalagi cara menulisnya. Jangan pukul, aku tak tahan. Jangan berhenti. Kau datang. Asisten Fajar, urus semuanya di sini. Hei, hei, hei! Sepertinya Putri Melati menempatkan serangga warisan di tubuh Rama Pratama. Kenapa kau ada di rumah Jaya Santoso? Apa kau tahu Jaya Santoso itu siapa? Mereka yang menangkapku. Hei, kau salah arah. Ini bukan jalan ke rumahmu. Jaya Santoso suka mengikat orang. Ikat tangannya dan kakinya, gantung di depan klub. Putri Melati, kau masih bagian dari keluarga Rama. Kalau ada yang berani menindasmu, beritahu aku. Kau menindasku. Kau sudah janji tidur denganku. Tapi sampai sekarang kita belum tidur bareng. Kalau ditunda, aku bisa mati. Hei, malam ini kita tidur bareng. Tenang saja, aku tidurnya lembut. Kalau kau tak kuat, aku punya obat. Obat dari sesepuh agung. Dan... Diam! Buka pintu! Pratama, Melati, cepat! Ada yang mengejarku! Berhenti, jangan lari. Berhenti! Jangan lari! Berhenti! Dia sembunyi di bawah rumahku, memaksaku balikan. Kalau aku menolak, dia mau mati bersamaku. Pratama, biar aku tinggal di rumahmu untuk sementara. Tunggu polisi menangkapnya, aku akan segera pindah. Boleh kan? Boleh, aku tak keberatan. Ada tamu di rumah, jadi lebih ramai. Igo. Kau tahu dia bohong. Kenapa biarkan dia tinggal? Gelang itu darinya. Tapi racun serangga digelang dari kakek tua itu. Dia kemungkinan besar membantu kakek tua itu dapat serangga warisan. Kau takut dia mencelakaiku? Sesepuh agung bilang, musuh harus ditaruh di depan mata agar aman. Tenanglah, aku akan melindungimu. Tak perlu dilindungi. Jelas-jelas dia takut Anindya mencelakaiku. Malah sok keras. Tuan, Nona Melati, ibu mengirimkan sesuatu. Saya sudah suruh orang meletakkannya di kamar bawah. Biar ku lihat. Ya. Silakan, Nona. Ini apa tulisannya? Ini... Ibu bilang, asalkan Anda pakai piyama ini, bergoyanglah, tidurlah sesukanya. Ibu juga minta Anda semangat, cepat beri keluarga Rama keturunan. Makasih ya. Ngapain? Putri Melati, kamu tidur sama Pratama jadi Nyerama. Sekarang mau goda dia lagi buat punya anak. Aku bilang mustahil. Keluar. Atau kupatah kalimu. Pilih sendiri. Putri Melati, jangan harap bisa hamil anak Pratama. Aku tak izinkan. Keluar sana. Apanya? Kira rumahmu? Kamu di mana? Aku mau ketemu sekarang. Aku mau Putri Melati mati. Sekarang juga.
Kapan Putri Melati akan mati? Aku tak sabar. Sudah aku bilang, Putri Melati adalah wadah terbaik untuk merawat serangga beracun. Putri Melati tak boleh mati. Kalau kau tak mau, aku cari orang lain. Mau Putri Melati mati? Ini bisa menyerap darah manusia. Cari cara kamar Putri Melati. Saat gelang ini berwarna merah darah, itu saat kematian Putri Melati. Kau mau darahnya? Darah Putri Melati sangat bagus untuk merawat serangga beracun. Sini, ku beritahu cara merawat serangga beracun. Putri Melati, kamu ngapain? Aduh, ngapain kamu? Cepet turun. Aku nggak turun. Kalau kamu nggak mau tidur bareng, aku nggak turun. Oh iya, harus gerak-gerak. Jangan nyesel ya. Pakai selimutnya, bisa masuk angin. Sudah, tidur. Tidur yang kamu maksud cuma ini? Tidurlah, jangan bicara. Melati, serangga warisan saat temukan jodohnya akan lepaskan racun masuk ke darahnya. Dan darahmu sudah bercampur dengannya. Darah kalian bercampur agar racun melawan racun. Dan anak kalian berdua adalah jaminan hidupnya serangga warisan. Jadi setelah ketemu, jangan banyak bicara, lebih banyak tidur. Cepat selesaikan misi dan kembali ke kampung serangga. Ingat, asal tidur cukup, kamu pasti bisa hamil dan selesaikan misi. Tidur saja bisa hamil? Misi ini terlalu mudah. Aku paling jago tidur. Tenang saja Sesepuh Agung. Pasti selesaikan misi. Aku pergi. Aku sudah mematuhi perintah Sesepuh Agung dengan baik. Anak pasti segera datang. Tidur. Dari mana bekas gigit di lehermu? Melati, dasar tak tahu malu. Tak pantas hidup di dunia ini. Kenapa kau belum mati? Aku jahat. Tak tahu malu. Tak pantas hidup di dunia ini. Aku harus mati. Jalan. Pergi ke jalan. Biar ditabrak mobil. Biar ditabrak mobil. Biar ditabrak mobil. Melati. Benar, bisa pakai racun serangga buat orang jadi boneka. Aku beri kau serangga boneka. Asal kau senyum sambil menatap matanya, dia akan nurut. Apapun itu. Bahkan. Tapi sekarang, ilmu kau masih lemah. Saat orang itu, kau baru bisa memakai serangganya. Hanya bertahan 3 menit. Hasilnya, Nona Melati hanya luka luar. Diperban saja, sudah bisa pulang. Periksa lebih lanjut. Istriku tak boleh kenapa-napa. Istri? Kalian sudah menikah? Tak terlihat.
Kalau belum mau punya anak, saya sarankan lakukan MRI. Baik, jangan. Kami sudah tidur bersama kemarin. Mungkin aku sudah hamil sekarang. Melati! Milikku! Berani merebutnya dariku! Jalang! Mati kau! Mati kau! Melati, kamu hampir sembuh. Aku sengaja beli buah untuk menjengukmu. Tuan Rama, Nona Melati ada masalah jantung. Kita bicara di luar. Saat memeriksa Nona Melati, saya menemukan dia ada gejala gagal jantung. Kondisinya sangat serius. Jika tidak segera diobati, kemungkinan besar dia tak akan bertahan 3 bulan. Aku buru-buru. Kalau tak tidur denganku, aku bisa Ji mau tidur denganku, tapi belum juga. Kalau ditunda lagi, aku bisa mati. Tidurlah denganku. Kita bohong. Benar sakit. Dari mana bekas gigitan di lehermu itu? Aku ditabrak karena serangga boneka. Mata ular suci dengan mengendalikan cahaya untuk hipnotis. Pak Emas ahli ular suci. Anindya dan Pak Emas ternyata sekongkol. Melati, sudah kukupas. Anindya, sekarang baru takut. Kau kendalikan aku pakai serangga boneka. Saat ditabrak mobil, kenapa tak takut? Aku sudah peringatkan, jauhi Pak Emas. Kau pikir dia beri serangga boneka untuk membantumu? Apa kau tahu, jika itu berakar di darahmu, tanpa perlindungan serangga jiwa, kau akan mati berdarah. Apa kau tahu? Pratama, Putri Melati mau membunuhku. Dia ganggu kamu lagi? Tidak, aku yang ganggu dia. Hinta juga. Rama Pratama, apa-apapun yang dilakukan, kau akan selalu membelanya. Lalu hubungan kita selama ini, itu apa? Cuma perasaanmu. Aku pulang. Aku tak mau melihatmu di rumah Rama. Penyah. Akan kubuat kalian menyesal berbuat begini padaku. Kau melepaskan musuh. Jika dia tak diawasi, tak aman. Nanti, apapun yang ingin kau lakukan padaku, lakukan saja. Tidur juga boleh. Boleh. Rama Pratama otaknya juga kena. Semua yang menyakitiku harus membayarnya. Hei, ngapain? Yang rusak otakku, bukan kakiku. Anggap saja kakimu rusak. Nggak demam. Mau ke rumah sakit juga. Periksa MRI, lihat otakmu. Aku bisa jalan sendiri, nggak usah sebaik itu. Kamu nggak usah sok kuat. Kondisi tubuhmu, aku tahu. Tenanglah. Ada aku, kamu nggak akan mati. Dia tahu soal serangga hati dan serangga warisan. Jadi, aku bisa tiap hari tidur bareng kamu sampai hamil. Tidur gitu. Gak bakal hamil. Terus gimana? Mau tahu? Ya. Biar ku cari. Kenapa berhenti?
Putri Melati harus saling suka baru bisa punya anak. Jadi, kamu suka aku? Suka, aku mau punya anak dengannya. Tentu aku suka dia. Dia suka aku. Putraku akhirnya peka. Nyonya, biar saya bawa barangnya ke kamar dulu. Ayo cepat. Dokter Anindya, kau yang menculikku ke sini? Jangan bicara kasar begitu. Pacarku hanya mengundangnya Rama untuk menjadi tamu dan meminta bantuan kecil. Dokter Anindya, kau dan Pratama berteman belasan tahun. Kau bersekongkol dengan orang luar menculik ibunya. Apa kau tak takut jika dia tahu, dia akan memutus hubungan denganmu? Kau masih ingat kita teman belasan tahun? Aku menyukainya belasan tahun. Tapi karena wanita murahan, dia menjauhiku. Dia pantas. Dan kau tahu betapa aku mencintainya. Tapi demi menjodohkannya dengan Putri Melati, kau lakukan apa? Kau yang memaksaku. Aduh, ngapain ngomong banyak? Pak Mas, cepat keluarkan barang bagusmu. Apa itu? Kau mau apa? Tuh pangkah, makan ini. Nanti saat Rama dibelah perut, kau punya tenaga. Buka mulut. Jangan. Nyonya, Anda kemana? Baru saja berbalik, Anda sudah hilang? Di mana putraku? Aku ada sesuatu untuknya. Nyonya? Ada apa dengan Nyonya? Ibu kemana? Pengurus bilang ibu hilang. Telepon juga tak bisa dihubungi. Melati, Pratama, cepat lari. Mereka mau nyawa kalian. Ibu ngomong apa sih? Siapa yang mau nyawa kita? Jangan mendekat. Aku tak mau. Jangan mendekat. Nyonya. Ibu. Ibu, kenapa ibu memukulnya? Orang yang tak berguna. Apa pantas kamu lindungi? Rama Pratama, apa kamu mau melawan ibumu? Tante Rama seperti orang lain. Pasti ada yang salah. Sini kau! Nyonya. Cuma kau? Cepat cerai dengan putraku. Cerai sekarang. Nyonya. Dokter Wira, tepat waktu. Cek ibuku, apa yang terjadi? Kondisi Rama tampak tidak ada yang aneh. Apa mungkin mentalnya mengalami trauma? Dia kena racun serangga. Serangga racun wilayah serangga? Aku cuma lihat di novel. Ternyata ada. Ilmu serangga, wilayah serangga tentu saja ada. Bukan seperti yang kalian bilang, itu sembarangan atau ilmu hitam. Terus kondisinya Rama ini bagaimana cara mengobatinya? Kalau serangga hatiku masih ada, aku bisa membantunya mengeluarkan serangga racun, lalu memakannya. Tapi sekarang serangga hatiku diambil Rama Pratama. Kapan aku mengambil serangga hatimu? Tanpa serangga hatiku, kau pasti sudah dihancurkan serangga warisan dan tubuhmu meledak, tahu? Serangga warisan itu apa? Itu sewaris. Aduh, pas aku baru datang ke sini, dia langsung masuk ke tubuhmu. Makanya aku terpaksa terus mengejarmu. Si Waris, aku datang menolongmu. Jadi, dari awal kau mendekatiku hanya untuk menangkap seranggamu? Tidak sepenuhnya. Aku juga ingin punya anak denganmu. Hanya jika aku punya anak denganmu, serangga hati dan serangga warisanku baru bisa kembali ke tubuhku. Jadi, kamu sekali tak menyukaiku. Kata-kata suka kamu cuma bohong. Aku... Putri Melati harus saling suka, baru boleh bikin anak. Jadi, kamu suka aku? Suka, aku suka. Kamu cium aku, suka kamu peluk aku, suka kamu ajarin aku tidur. Kalau gitu, aku bisa dapat serangga racun dan bisa selamatkan Tante Rama. Aku nggak bohong. Oh, gitu.
Dia sama sekali nggak suka, nggak menginginkan tubuhku. Dia mau tidur denganku hanya untuk mengambil 2 serangga di tubuhku. Pak Purus, mana dia? Putri Melati, kok tubuhmu dingin banget? Hasil pemeriksaan, fungsi tubuh Nona Melati nggak ada masalah. Tapi organ dalamnya semua gagal. Dengan kondisi ini, takutnya tak akan bertahan sampai besok. Apa maksudnya tak akan bertahan sampai besok? Dia masih baik-baik saja siang ini. Bukannya Anda dokter, cepat selamatkan dia. Dokter tak bisa menyelamatkan. Rama Pratama, sekarang cuma kamu yang bisa menyelamatkanku. Jangan takut, kamu takkan apa-apa. Aku akan mencari tim medis terbaik di dunia. Aku pasti bisa menyelamatkanmu. Aku mau punya anak denganmu. Hanya dengan punya anak, aku bisa hidup. Putri Melati, kamu harus sangat menyukai orang itu. Baru bisa bersamanya buat anak. Kamu tahu kan? Tapi, aku cuma mau kamu cium aku. Peluk aku. Yang lain gak bisa. Saat aku paling sedih, yang pertama aku ingat juga kamu. Kah? Atau kamu sama sekali gak suka aku? Gak mau punya anak denganku? Tentu enggak. Fisikmu sekarang belum kuat. Tunggu kamu sembuh, akan kuberi. Kita nggak bisa sekarang. Tapi aku mau mati. Rama Pratama, apa kamu sungguh nggak mau menyelamatkan aku? Mati. Sakit. Tunggu kamu sembuh. Tunggu aku sembuh. Kalau sembuh, Rama Pratama, aku kesakitan. Aku nggak bisa napas. Kontak ke rumah sakit. Rama Pratama, tolong aku. Putri Melati, kalau mau, kamu yakin mau lanjut? Karena sudah setuju, jangan menyesal. Ngapain sembunyi? Kemarin kan udah lihat. Masih sakit? Nggak sakit lagi. Tapi serangga hati dan serangga warisan belum kembali. Kalau mau mereka kembali, harus saat aku hamil. Mereka kembali bersamaku. Jadi kalau mau aku cepat sembuh, aku harus cepat hamil. Kamu mau anak? Biar ku bantu lagi. Rama Pratama, Nyonya, cepat kembalikan pisau. Cepat! Lepaskan aku. Aku mau membunuhnya. Nyonya! Belah tubuhnya. Serangga racun ada di hatinya. Ibu, sadarlah. Ibu! Nyonya, dia tuan, dia putra Anda. Dia kena racun serangga. Sekarang tak merasa sakit, tak bisa dengar dan lihat, kecuali menyelesaikan tugas yang diberikan. Dan tugasnya sekarang adalah membunuh Rama Pratama. Jadi, kita hanya bisa menatapnya membunuh Tuan. Haruskah kita hanya diam melihatnya membunuh Tuan?
Ibu. Syukurlah. Sudah aman. Untung ada Nona Melati. Kau tak apa, Melati? Aku sesak napas. Aku merasa seluruh darahku cepat mengalir keluar. Di kamar ini, serangga pemakan daging. Di tangan Dokter Anindya, aku pernah lihat gelang ini. Kenapa ada di sini? Serangga pemakan daging bisa mengganti darah orang yang keracunan. Anindya sedang bantu Pak Emas ganti darahku. Pak Emas tahu serangga warisan ada di tubuhmu. Dia tak bisa mengendalikannya. Jadi, dia suruh Tante Rama merebut serangga warisan di tubuhmu. Lalu ambil darahku untuk rawat serangga beracun. Tua bangka di sisi Jaya Santoso. Kalau bukan karena serangga warisan masih ada di tubuhmu, serangga pemakan daging biasa mana mungkin bisa melukaiku. Jaya Santoso berani sentuh orangku. Jaga mereka. Nona. Asisten Fajar, lokasi Jaya Santoso. Kirim ke aku. Pak Mas, trik memanfaatkan orang ini sangat bagus. Besok, top trendingnya, Rama Pratama di villa oleh ibu kandungnya sendiri dibelah perut. Puas. Rama Pratama sudah mati. Cahaya ini juga tak berguna. Kasih dia minum obat ini. Mas Jaya, mari bersulang. Kalian berdua, pergi! Berani ganggu rencanaku, kau cari mati ya? Dasar tua bangka, kau makan, minum, pakai uangku. Berani mukul aku? Anindya, kau ini di belakangku. Dengan tua bangka ini, kau lakukan apa? Kau terlalu bodoh. Malam itu, aku memang bersama Pak Emas. Siapa mau goda si bodoh sepertimu? Dengar ya, Jaya. Tadi kau minum serbuk 5 racun buatan tanganku. 10 menit lagi, kau akan mati berdarah. Setelah kau mati, aku akan rilis penyataan yang bilang kau menyewa pembunuh Rama Pratama dan sekarang bunuh diri. Soal hartamu akan kurawat baik-baik. Tolong aku. Kau belum mati. Tolong aku. Mau bunuh aku. Kau mau bunuh aku? Masih minta tolong padaku? Katakan, di mana Pak Emas dan Anindya? Kalau tak bisa bilang, aku akan bunuh kau sekarang. Aku semua tak tahu. Aku cuma tahu Anindya dan pria tua itu terus mengincar serangga racun apa itu. Dia pasti akan ke keluarga Rama lagi. Putri Melati dalam bahaya. Gelang dan serangga racun belum didapat. Kau begitu yakin keluarga Rama sudah tamat? Kecuali Putri Melati hamil, agar serangga warisan dan serangga hati kembali ke tubuhnya. Kalau tidak, tak ada yang bisa mengalahkan serangga kanibalku. Meski dia putri suci wilayah serangga, tak berguna. Bagaimana denganmu? Rama Pratama mati. Kau tega? Menurutmu, aku tega? Serangga hatiku. Terima kasih sudah bilang. Untuk membunuh pengendali serangga, harus ambil serangga hatinya. Sudah ku bilang, aku ingin Rama Pratama, bukan memintamu membunuhnya. Kau gagal mewujudkan impianku, kau pantas mati. Lupa ku bilang, racun di minumanmu adalah serbuk 5 racun darimu. Lebih baik andalkan diri sendiri. Si ular hijau, mulai sekarang aku pemilikmu. Putri Melati,
kau merebut Rama Pratama, maka posisi Putri Suci serahkan padaku sebagai gantinya. Putri Melati! Apa maumu? Putri Melati, kalau tak mau dia mati, cepat keluar. Aku di sini. Lepaskan dia. Ternyata kau masih hidup. Tapi, kau tak lama lagi mati. Hari ini, aku datang untuk mengakhiri kau. Nona Melati. Cepat pergi. Cari mati. Kita lihat sampai kapan kau bisa sembunyi. Setelah dapat serangga hati dan serangga warisan, aku akan habisi kau pelan-pelan. Rama Pratama sangat menyukaimu. Aku sangat baik padamu. Kau tak memilihku, malah bersama Putri Melati, pembawa sial itu. Akhirnya, kau malah diiris perut oleh ibu kandungmu sendiri. Jangan salahkanlah Putri Melati, pembawa sial itu yang mencelakakanmu. Melati, beraninya main kotor, tak tahu mati. Ular suci Pak Emas, kenapa ada di... Kau membunuhnya? Dia bisa pakai serangga pemakan daging tukar takdir darahmu dan rebut serangga hatimu. Kenapa aku tak bisa pakai cara yang sama? Rebut serangga hatinya? Tak cuma itu, aku juga mau serangga hati dan serangga warisan. Katakan, dari tubuh Rama Pratama, kemana dua serangga racun itu? Jadi, Tante Rama dikendalikan serangga racun. Rama Pratama dikejar. Semua ini ulahmu. Rama tak pernah menelantarmu. Kenapa kau tega padanya? Kau tahu, racun ini kecuali dia mati atau Rama Pratama mati, takkan bisa dihilangkan. Kenapa aku tak bisa mencelakainya? Dia jelas tahu aku suka Rama Pratama. Tapi karena kau menolongnya, dia membiarkanmu jadi menantunya. Dan aku ini siapa? Baru saja membuangku seperti sampah. Mereka yang menipuku duluan, yang menipuku harus membayarnya, termasuk kau. Melati, darahmu sudah diserap serangga, pemakan daging hampir habis. Kau takkan ada peluang terima serangga hati dan serangga warisan. Jangan melawan, serahkan saja, aku biarkan mayatmu utuh. Katakan, mana serangga hati dan serangga warisan? Kalau tak bilang, kubunuh kau. Kau mau serangga warisan? Mencariku. Rama Pratama, kau tak mati? Aku tak mati, kau pasti kecewa. Anindya, kau dan Pak Emas di bar meracuni Jaya Santoso. Berencana membunuh. Santoso sudah lapor polisi. Kau tak bisa kabur. Rama Pratama, kenapa kau begitu kejam padaku? Aku tahu Pak Emas membunuhmu. Demi membalaskan dendammu, aku biarkan. Tapi kau malah mau membunuhku. Anindya, bertobatlah. Ular suci ini tak bisa dikendalikan orang biasa. Kau memanfaatkannya, dia akan membalasmu. Nanti, tubuhmu pasti akan membusuk. Melati, tutup mulutmu. Kalau kau tak muncul, aku dan Pratama mungkin masih ada peluang. Bagiku, ada peluang. Rama, kau kejam. Kenapa kau begini padaku? Mana dia? Lolos. Kali ini tak tertangkap. Mereka pasti akan balas dendam. Ke rumah sakit. Ada apa? Kurasa ada yang mengikuti kita.
Jangan gugup. India sekarang dikejar polisi. Asal dia muncul, pasti ditangkap. Tuan, gawat. Nyonya kambuh. Ibu. Ya, di belakangmu. Nyonya, Tante Rama, Nyonya. Ketahuan. Rama Pratama, aku sangat mencintaimu. Kenapa kau tidak melihat kebaikanku? Kau tak mau aku. Kau harus menebusnya. Serangga racun di tubuhmu, berikan padaku. Serangga racun di tubuhmu, berikan padaku. Rama Pratama. Kau tak apa. Racun serangga di tubuh Tante Rama belum sepenuhnya hilang. Menyuntik Tante Rama obat psikiatri. Demi menyelamatkan nyawa Tante Rama, aku hanya bisa membuatnya tertidur dalam. Setelah aku ambil serangga hati, mungkin bisa bantu Tante Rama hilangkan racun serangga. Jadi yang terpenting sekarang adalah kau hamil. Ini, saat ini cara terbaik. Tadi dia mau menggali hatiku. Ambil serangga warisan. Selama ada racun di tubuhmu, kau makin bahaya. 배돌이 받았고. Anindya, bisa ilmu serangga. Kau bukan lawannya. Baik, aku paham. Paham apa? Pulang buat anak. Pantas saja Melati mau tidur dengan Rama. Ternyata asal hamil bisa dapat serangga warisan. Sudah kubilang, aku tak mau ketemu siapapun. Kamu tuli ya, cepat keluar. Hantu. Ada orang. Hantu ini, usir dia. Cepat datang. Kalau kamu teriak lagi, kuantar kau sekarang menemui Pak Emas. Anindya, kamu kenapa kamu jadi seburuk ini? Putri Melati benar. Pak Emas memang jadikanku wadah serangga. Meski aku membunuhnya dan ambil ular hatinya, aku jadi bukan manusia, bukan hantu. Jadi, satu-satunya cara adalah dapatkan serangga warisan yang dia sebut. Ku butuh bantuanmu. Memang pantas. Siapa suruh kau mengkhianatiku dan ingin aku mati? Sekarang masih mau minta bantuanku? Kamu jangan marah. Apa yang mau kau suruh, aku akan nurut. Asal aku bisa hidup. Kau harus pergi sekarang. Camut laporan ke polisi. Lalu bantu aku buat identitas palsu. Aku harus masuk keluarga Rama. Ngapain ke keluarga Rama? Jangan-jangan mau tidur sama Rama Pratama? Jangan. Aku nurut. Aku cabut laporannya sekarang. Ku antar kau ke keluarga Rama. Berdirilah. Bapak Rama, kalau bukan karena Anda cepat ke bar, biar pelayan bar menemukanku dan membawaku ke rumah sakit, mungkin sekarang kuburanku sudah ditumbuhi rumput setinggi 1 meter. Hari ini, aku datang khusus untuk berterima kasih. Aku memutuskan bubarkan tim robot medis. Aku mundur selamanya dari proyek robot medis. Aku berencana pergi ke luar negeri. Ini data eksperimen. Coba lihat tim Anda. Orang di sana apa bisa pakai? Oh ya, Bapak Rama. Kudengar di perusahaan Anda, Insinyur Chip Lucas sudah sadar. Butuh asisten pribadi. Kebetulan aku punya orang. Biar dia diuji beberapa hari, lihat cocok atau tidak. Kalau cocok, baru dikirim ke Lucas. Tenang saja, semua biayanya aku yang tanggung. Apa aku butuh uangmu atau data ini? Jaya Santoso, orang yang harus kau minta maaf, bukan aku. Bagaimana kalau aku ke rumah sakit sekarang, minta maaf langsung ke Lucas? Asisten Fajar, bawa dia. Baik.
Kau terlihat familiar. Bapak Rama bercanda. Orang kecil sepertiku mana mungkin kenal Bapak Rama. Buka maskermu. Bapak Rama, wajahku jelek. Takut menakuti Bapak. Tidak bisa buka masker. Tak perlu khawatir. Atau mau aku panggil orang untuk membukanya? Lama Pratama. Dikirim Jaya Santoso, asisten pribadi. Setelah diuji beberapa hari, akan dikirim ke rumah sakit menjaga Lukas. Racun Jaya Santoso belum hilang, tapi sudah keluar rumah sakit. Dia juga buru-buru ke luar negeri. Dia buru-buru keluar rumah sakit dan buru-buru keluar negeri. Kok kedengarannya seperti menghindari seseorang? Inta. Dia menerbon polisi untuk batalkan laporan dan mencabut status buronan Anindya, lalu buru-buru keluar negeri. Jelas ada yang mengancamnya. Oh, Anindya. Ikannya sudah terpancing. Kamu ke rumah sakit cari Dr. Wira lagi? Ya, Dr. Wira bilang hal ini tak bisa buru-buru. Rama Pratama, apa kamu benar-benar tak bisa? Kok sudah berkali-kali tapi tak ada gunanya? Tahu tidak, kalau waktu terlalu singkat tak bisa dideteksi. Kalau begitu, buat waktunya lebih lama. Apa kamu masih mau selamatkan ibumu? Kalau terus ditunda, kita semua akan mati. Hei, kamu ngapain? Buat waktunya lebih lama. Kamu buat waktunya lebih lama. Nona Melati, kurang hati-hati ya. Kamu bekerja baru hari ini sebagai asisten pribadi. Nona Melati tak minum? Kok sudah larut malam masih di sini? Pulanglah tidur. Tentu aku menunggumu di sini. Melati, kamu dan Rama Pratama, kalian berdua benar-benar bodoh. Bahkan orang licik seperti Jaya Santoso, kalian percaya. Cari mati. Melati! 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 Di mana? Tahu kenapa dia pergi? Karena aku baru suruh orang kirim pesan padanya. Bilang Lukas dari tim teknologi sudah sadar. Dia langsung buru-buru ke rumah sakit. Putri Melati, jangan bilang kamu pikir dia benar-benar peduli padamu. Yang dia pedulikan hanya proyeknya. Kamu cuma mainan kesukaannya. Kalau dia bosan, dia akan membuangmu. Aku tak peduli, karena aku dan dia cuma rekan kerja. Kamu sungguh tak peduli atau sedang bohong? Gimana kalau kita lakukan percobaan? Karena aku tak bisa pakai cara Pak Emas dapat serangga warisan, aku pakai caramu. Tak dapat hati Rama Pratama, aku akan dapatkan dirinya, lalu hamil anaknya. Nanti dia pasti akan terikat denganku. Terasa seru saja. Seru apa? Anindya, kau mengancam, menculik, membunuh, seluruh kejahatan. Polisi sedang dalam perjalanan. Kali ini kau tak bisa kabur. Rama Pratama, bukannya kau sudah pergi? Kenapa kau kembali? Sejak kau dengar di rumah sakit, aku dan Rama Pratama bahas cara dapat serangga warisan. Sejak saat itu, kita sudah siapkan jebakan ini. Polisi sudah hampir tiba. Eyo, Rama Pratama. Kau tahu kan, kalau kau dan Putri Melati siapkan jebakan ini, aku akan mati. Saat polisi datang, aku pasti dihukum mati. Aku sangat mencintaimu, aku sangat memedulikanmu, aku tak tega menyakitimu. Tak begini padaku, membuatku...
Rama Pratama, kau yang memaksaku. Aku menderita, kalian juga harus menderita. Semua yang kau pedulikan akan kuhancurkan semua. Rama Pratama. Melati. Tak bisa cuma aku yang menderita. Kau juga harus rasakan deritaku. Coba tebak, kalau Rama Pratama tahu kau tidur dengan pengemis, apa dia masih mau padamu? Dr. Anindya, kenapa mencariku? Rama Pratama membongkar alat medismu tak layak. Buatmu bangkrut. Kau juga dihajar pemburu utang sampai patah kaki dan jadi pengemis. Sekarang, ku beri kau kesempatan balas dendam pada Rama Pratama. Pratama, lakukan sesukamu. Kalau sampai mati, tak masalah. Kalau bisa sampai mati. Biar aku yang urus jasadnya. Dulu Dr. Anindya menolongku. Satu-satunya syaratnya adalah melarangku mengganggu Rama Pratama. Sekarang kenapa malah membantuku balas dendam pada Rama Pratama? Siapa tahu ini cuma perangkap kau dan Rama Pratama untukku. Kalau tak percaya, rekam saja. Begitu kau tak takut aku menjebakmu. Lagi pula umurku tak lama. Makasih Dr. Anindya. Sudah memberiku kesempatan. Lama tak main wanita. Jalang. Pergi! Tangan aku. Apaan sih? Tak mau mati, cepat pergi! Dr. Anindya, jalang ini aneh banget. Jangankan tidur. Menyentuh tangannya saja aku tak bisa. Oh ya, potong tangannya. Kalau tangannya dipotong, mainnya tak seru. Mending kuputuskan urat tangannya dan urat kakinya. Lakukan sesukamu. Ide, bagus. Anindya, jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Bukankah ini serangga hati dan serangga warisanku? Bukankah mereka harusnya ada di tubuh Rama Pratama? Kenapa ada di sini? Monster! Tolong! Salan! Hampir saja dia naik pesawat ke luar negeri. Katakan, di mana Anindya? Aku tidak tahu. Jangan! Aku sungguh tidak tahu. Aku hanya tahu Anindya, wanita gila itu, memaksaku buatkan identitas barunya masuk ke keluarga Rama. Katanya mau minta apa padamu, serangga warisan itu. Yang lainnya, aku sungguh tidak tahu. Aku cuma mau hidup. Kenapa hidup begitu sulit? Tuan, tadi di depan pintu, saya bertemu pria bermulut berdarah ini yang pincang. Dia terus memanggil nama Anindya. Apa dia tahu di mana Anindya dan Nona Melati? Di mana Anindya? Katakan, aku bilang, jangan pukul. Rama Pratama, kau yang buatku bangkrut. Tertular penyakit kotor. Mati kau. Rama Pratama, istrimu itu monster. Anindya juga monster. Jangan gigit aku. Kalau mau mencariku, telepon saja. Serangga racunku dibanding ponselmu jauh lebih bagus. Asal ku lepas serangga racun, dimanapun kau, pasti kutemukan.
bisa bantu temukan dia. Anindya, ular suci sudah merusak organ dalammu. Kalau dibiarkan menelan jantungmu, kau benar-benar tak tertolong. Lepaskan Tante Rama dan perawat. Aku masih bisa membantumu. Kalau kau sungguh mau bantu, maka mati kau. Maka mati kau. Hentikan! Pratama, kau datang. Anindya, aku di sini. Lepaskan mereka. Kau suruh lepaskan dia? Dia buatku tak seperti manusia lagi. Kau suruh lepaskan dia? Rama Pratama, kita berdua dulunya sangat bahagia. Karena kehadirannya, dia gunakan sihir serangga demi menyelamatkanmu. Aku jadi seperti ini, kau malah suruh lepaskan dia? Ku bunuh dia! Anindya, kau mau apa? Asal bisa kulakukan, aku setuju. Jangan gegabah. Benar apa saja? Ya! Aku mau kau cerai dengannya, lalu nikah denganku. Kita bersama punya anak. Lepaskan mereka dulu! Kau bohong! Ibu! Rama Pratama, kau gugup ya? Peduli pada Melati, kau peduli pada ibumu. Tapi kenapa kau tak peduli padaku? Aku sangat menderita. Gigitan ular suci di hatiku. Tapi siapa suruh aku mencintaimu? Begini, ku beri kau kesempatan. Pilih saja, mau ibumu yang hidup atau Putri Melati. Rama Pratama. Tugas Putri Suci wilayah Serangga adalah melindungi sukunya. Dan tugasmu adalah melindungi ibumu. Jangan ragu, pilih Tante Rama. Tak mau pilih? Tak mau pilih. Akan ku buat mereka berdua mati bersama. Melati. Dua serangga ini kenapa bisa keluar tubuh? Selain saat genting menyelamatkanku, bisa dikendalikanmu. Tante Rama gimana? Cuma luka luar, tak serius. Anindya. Nadia. Ular suci itu serangga hati, Pak Emas. Meski Anindya memilikinya paksa, masih ada kesadaran Pak Emas. Ia kendalikan ular suci untuk melukai tubuh Anindya sebagai Pak Emas. Andai serangga hatiku bisa membantunya. Sayang. Dia terlalu terobsesi. Bukan salah orang lain. Oh ya, gimana kamu nemuin aku? Yang kamu tanam ke si pincang, serangga racun itu membawaku temukan. Monster, tolong! Bukannya sesepuh Agung bilang sebelum aku hamil, serangga racun ada di tubuh pria? Kok dua serangga ini bisa muncul bersamaan dan bisa dikendalikanmu bahwa kamu temukan aku? Nona Melati, hasilnya sudah keluar. Anda hamil. Serangga hati dan serangga warisanku kembali. Jadi mereka bisa kau kendalikan, membawamu menemukanku seperti kecebong mencari ayahnya. Setelah ketemu, kembali ke tubuh ibunya. Aku akan jadi ayah. Melati, serangga racun kami merasakan perubahan serangga warisan. Tahu kalau serangga warisan sudah membantumu menemukan pewaris. Kami langsung datang. Melati, sekarang kau merasa bagaimana? Anak sudah ada. Kita pulang ke kampung warisan, jaga kandungan. Aku tak setuju. Putri Melati, kau mau buang ayah dan jaga anak? Bukankah kau selalu mau cerai? Ayo, kita pergi sekarang. Aku tak setuju. Seumur hidupmu, kau takkan bisa cerai. Saya Sepuh Agung, beri dia racun serangga. Lihat apa dia masih keras kepala.
Sesepuh Agu, sesepuh kedua, bukankah kalian bilang tak boleh sembarangan pakai ilmu serangga di depan orang? Lupa, begini dia tak bisa lihat. Besan! Ku dengar keluarga Melati datang. Perjalanan pasti lapar, kan? Aku siapkan kambing kukus, telapak beruang, dan ekor rusa kukus, pir gula batu, dan sup sarang walet. Ayo makan sambil ngobrol. Kami tak lapar. Sesepuh Agung, aku agak lapar. Kalau begitu, Besan, ayo pergi. Putri Melati, apa kita bisa tak cerai? Tapi aku harus pulang, warisi harta. Aku ikut kamu. Anak pakai nama keluargaku. Aku juga bisa pakai nama keluargamu. Terus, kau tak takut aku beri kau racun serangga? Bukankah kau sudah beri aku racun serangga, Putri Melati? Kau harus tanggung jawab padaku. Baiklah, aku akan membawamu.